Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hadana bi'abdihil muhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana shalla alaika Allahu bari'ukal ladzi bika ya musaffa'u khassana wa habana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa qala ta'ala wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa, amma ba'du. Wahai pemirsa, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menimpahkan betapa banyaknya nikmat yang kita sendiri tidak mampu menghitungnya. Dan salawat besertakan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang diutus Allah sebagai pembawa berita gembira dan peringatan dan rahmat bagi umat manusia. Hadirin rahimakumullah, telah kita ketahui bersama, kita hidup di dunia ini untuk menjalankan, mentaati apa-apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan dan menjauhi apa-apa yang Allah dan Rasulnya larang. Sehingga apabila kita telah menjalankan apa-apa yang telah diperintahkan, kita akan menjadi orang yang selamat di dunia dan akhirat. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Maka karena itulah kita berpuasa di bulan Ramadan yang sangat barokah ini. Kita menunaikan ibadah puasa setiap hari untuk menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan apa-apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain juga diperintahkan kita untuk berbekal, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khairuz zadi at-taqwa. Yang artinya, berbekallah kalian karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Maka tatkala kita mendengar at-taqwa, timbullah pertanyaan, apa itu takwa? Maka banyak sekali ulama-ulama mentafsirkan apa itu takwa, begini itu takwa, dan yang lain-lain. Disebutkan di dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah fi syarhi Arba'in Nawawiyah, dikatakan diantaranya dari tafsir definisi dari takwa itu adalah imtithalu awamirillah wa najtinabu nawahi, menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dikatakan di dalam kitab tersebut, Sayyidina Ali ditanya anit takwa, tentang takwaan. Maka Sayyidina Ali menjawab, faqala hiyal khaufu minal jalil wa amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil. Yang artinya, tatkala Sayyidina Ali ditanya apa itu takwa, Sayyidina Ali menjawab, at-taqwa adalah ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan apa-apa yang diturunkan oleh Allah dari ayat-ayat perintah dan menerima dari rezeki kita, baik itu sedikit ataupun banyak, dan bersiap untuk menjalankan untuk hari akhirat kelak, yang mana itulah kita disebut agar kita berbekal, dan bekal itu adalah takwa. Dan juga apabila kita telah melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW dan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan hasil, mendapatkan faidah. Sebagaimana di dunia ini ada namanya hukum sebab dan akibat. Apabila kita melakukan ini, maka akan mendapatkan hasilnya ini. Apabila kita bertakwa, maka kita akan menghasilkan beberapa faidah. Di antaranya disebutkan di dalam kitab tersebut adalah al-mahabbah, mahabbatullah. Maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila orang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diridhoi
dan surgalah untuknya. Dan diantaranya lagi apabila orang bertakwa akan mendapatkan an-najatu wa rizqu min haitsu la yahtasib, yaitu keselamatan, solusi dan rezeki yang tidak diduga-duga oleh orang-orang tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Yang artinya, barang siapa yang bertakwa, maka akan dibukakan jalan keluar baginya dan akan diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Quran surah At-Talaq ayat 2-3. Jadi tatkala turun ayat ini diturunkan kepada sahabat, yang mana sahabat ini mengadu kepada Rasulullah yang bernama Auf bin Malik al-Asja'i, yang mana tatkala itu seorang anaknya diculik oleh orang-orang musyrik, maka mengadu, "Ya Rasulullah, anakku telah diculik oleh orang-orang musyrik dan istriku gelisah karenanya. Apa perintahmu wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah menjawab, "Wattaqillah wasbir. Amuruka wa iyyaha wa antastaksira min qawli la ilaha illallah min qawli la haula wala quwata illa billahil aliyil azim." Maka tatkala mendapat perintah ini, maka sahabat tadi pergi ke rumahnya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada istrinya. Manakala disampaikan, istrinya mendengar, maka istrinya pun mentaati dan melakukan apa yang telah diperintahkan. Maka mereka mengucapkan apa yang telah diperintahkan tadi, taat dan selalu bersabar. Waktu berlalu, akhirnya musuh itu, orang-orang musyrik, lalai sehingga anaknya kabur dan menggiring 4.000 domba kepada ayahnya. Maka tatkala itu ayahnya terkejut dan turunlah ayat ini. Maka kita ambil kesimpulan dari kisah tadi, bahwasanya orang yang bertakwa itu pasti akan mendapatkan solusi, pasti akan mendapatkan keselamatan dan mendapatkan rezeki yang tidak diduga-duga dari mana datangnya. Mungkin sekian dari saya. Jika ada tersalah, terkhilaf, mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ila shiratal mustaqim hatta nafuza fawzan azimah dunyan wa ukhra. Hakadha minni, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.